Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Jaga Slameta, SEMM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya, Program Studi Manajemen dengan NIDN 0421016401, NUPTK 6453742643130070. Saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Perubahan dengan kode mata kuliah MNJ 2107 dengan bobot SKS 3. Pada pembuatan RPS diterapkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian, sebelum pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu, RPS yang sudah disetujui oleh Kaprodi dan Dekan diupload di e-kampus. Adapun CPL dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, capaian mengenai sikap. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang berikutnya menunjukkan sikap jujur, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, mempunyai jiwa kepemimpinan. Berikutnya menunjukkan sikap kepedulian terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berikutnya, CPL mengenai keterampilan umum diharapkan mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Kemudian mampu menerapkan ilmu yang dipelajari, khususnya manajemen perubahan. Berikutnya, mampu membuat karya dalam bentuk usaha yang berkaitan dengan manajemen perubahan. Kemudian, keterampilan khusus, capaian keterampilan khusus yaitu mampu mengelola sumber daya, menerapkan dan mengevaluasi khususnya terkait dengan manajemen perubahan. Berikutnya, mampu menerapkan konsep dari ilmu manajemen perubahan. Kemudian, mampu menganalisis dari persoalan yang timbul terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran mengenai pengetahuan diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis di bidang manajemen perubahan, kemudian mampu beradaptasi dalam mengaplikasikan di bidang manajemen perubahan, mampu menerangkan objek dari ilmu manajemen perubahan. Sebagai penerapan CPL, di setiap pertemuan akan dilakukan evaluasi berupa diskusi atau kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di pertemuan kedua ini, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita hari ini adalah pertemuan kedua. Apa kira-kira ada pertemuan kemarin yang perlu ditanyakan? Kalau gitu langsung kita bahas di pertemuan sekarang ya. Nah, kita akan membahas mengenai manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang kedua. Kenapa harus ada perubahan? Ada perubahan dalam sebuah organisasi maupun institusi maupun apa saja harus ada perubahan. Ya, semua harus berubah. Karena apa? Dunia memang harus berubah kan? Dunia selalu berubah. Ya, dunia selalu berubah. Ya, jadi kalau dalam perubahan itu ada beberapa manfaat mempertahankan eksistensi. Apakah ada yang tidak mau berubah terus eksistensinya gagal? Ada. Anda tahu handphone Nokia? Ya. Dia mau berubah apa enggak waktu itu? Enggak mau berubah kan? Orang-orang beralih ke smartphone, dia tetap SMS dan telepon saja. Akhirnya enggak laku kan? Ya. Jadi manfaatnya adalah untuk mempertahankan eksistensi, juga beradaptasi. Kalau kita tidak mau beradaptasi, ya gagal lagi. Tukang ojek pangkalan lama-lama nggak laku.
beradaptasi dengan apa? Ojek online ya, istilahnya apa? Beradaptasi dengan teknologinya. Ya, teknologi. Hanya modal aplikasi mestinya dia dapat order karena nggak mau berubah, jadinya ordernya berkurang kan, malah habis gitu. Secara alamiah, perubahan alami itu seperti apa? Kalau anak kecil, tingkah lakunya ya seperti itu kan, semakin besar dia akan berubah menjadi ada rasa malu. Semakin dewasa menjadi berubah semakin pikirannya dewasa. Itu perubahan secara alamiah. Kemudian kalau perubahan secara terencana ya kita merencanakan sebuah perubahan. Misalnya dalam organisasi itu bisa perusahaan, bisa kantor, ya, bisa rumah tangga, bisa apa lagi kira-kira? Organisasi bisa ya organisasi kemasyarakatan itu ormas. Kalau nggak mau berubah dia akan berubah lama-lama ya. Ya kalau perilakunya masih tetap menjaga orang hajatan, ya. Jadi harus membuat rencana yang jelas. Ya. Itu namanya perubahan secara terencana. Buat rencana, kemudian dilakukan tindakan. Rencana yang sudah dibuat, apa saja dilaksanakan. Jangan rencana dibuat tapi nggak dilaksanakan. Ya, rencana dibuat nggak dilaksanakan ya percuma kan. Kemudian setelah dilaksanakan, dievaluasi, namanya istilahnya itu diintegrasikan. Jadi semua harus dikasih tahu siapa yang ada di organisasi itu bahwa terjadi perubahan ini. Misalnya terjadi perubahan pimpinan, harus dikasih tahu. Terjadi perubahan teknologi, ya harus dikasih tahu. Itu kira-kira ya. Supaya apa? Nanti orang-orang sudah mau berubah, yang lain ada yang nggak tahu, bingung sendiri kan gitu. Ya, kira-kira seperti. Misalnya apa itu terjadi proses re-engineering secara umum. Jadi re-engineering itu melakukan perubahan yang tadinya menggunakan teknologi apa, kemudian menggunakan teknologi yang lebih canggih. Contoh yang apa ya? Yang ini sudah ada yang kerja belum? Belum ya? Nggak apa-apa ya dikasih gambaran sedikit ya. Contoh di dalam sebuah perusahaan, tahu mesin bor kan ya? Mesin bor tahu lah, contoh yang gampang aja. Itu kan biasanya ada bor manual, bor tangan gitu kan. Nah zaman sekarang sudah menggunakan komputer, ya CNC namanya. CNC yang lebih canggih lagi namanya CAD/CAM. CAD/CAM itu didesain di komputer, lalu di program diarahkan ke mesin, jadi nanti membuat produk yang langsung jadi. Misalnya bikin baut, jadi seperti baut itu. Tadi kan sudah dibilang perubahannya macam-macam ya, ada perubahan alamiah, perubahan berencana, perubahan fundamental. Nah sekarang jenis-jenis perubahan, apa itu perubahan dalam organisasi? Itu ada perubahan struktur, kemudian perubahan teknologi, perubahan personel. Perubahan struktur itu dari pimpinannya ganti atau pimpinan ini berubah berpindah itu perubahan struktur. Kalau perubahan teknologi dari manual atau dari analog menjadi otomatis, itu perubahan teknologi ya. Itu bisa diambil contoh seperti tadi, Gojek menggantikan ojek pangkalan. Kemudian perubahan personel yaitu perubahan pimpinan ya. Atau perubahan karyawan yang sudah tidak layak atau sudah memasuki masa pensiun. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya persilahkan. Pak, izin bertanya Pak, ya. yang tadi Bapak jelaskan. Pada perubahan dalam organisasi terdapat perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan personel. Dalam organisasi, siapa yang harus melakukan perubahan? Ya, pertanyaannya cukup bagus ya. Sudah melangkah dua langkah ke depan yang akan saya terangkan nanti. Gak apa-apa. Siapa yang akan melakukan perubahan ini? Perubahan struktur, perubahan teknologi,
tidak mungkin loh. Dia mempunyai gagasan tapi tidak mempunyai wewenang kan gitu. Jadi di sini ada yang disebut agen perubahan. Jadi karyawan yang mempunyai gagasan tapi tidak mempunyai wewenang, dia harus mencari sponsor. Sponsor itu dukungan dari pimpinan. Dia nanti menyediakan agen perubahan. Agen perubahan itu siapa-siapa yang ditunjuk, ya. Kemudian menyediakan juga sumber dayanya. Misalnya dia butuh teknologi, ya pimpinan harus menyediakan teknologinya. Gitu. Sponsor juga harus mau mendukung itu. Sponsor artinya pimpinan itu harus mau mendukung. Jadi kalau ada ide yang bagus harus didukung. Tentu ada pertimbangannya banyak ya. Kalau harus mahal sekali mungkin bisa ditunda gitu ya. Tapi kalau cuma itu mendesak, ya itu harus dilaksanakan. Kira-kira gitu. Cukup Mas? Cukup. Oke, terima kasih. Pendekatan dalam manajemen perubahan ada yang melalui pendekatan orang. Jadi manusianya yang berubah atau melakukan perubahan. Bisa dengan pendekatan individu, artinya face-to-face kita melakukan perubahan, pimpinan bisa dengan bawahannya. Kemudian dengan pendekatan kognitif itu kita melakukan pembinaan, memberikan pengetahuan supaya orang itu mau berubah. Ya. Berubah tentu ke arah yang lebih baik ya, jangan berubahnya jadi buruk, percuma juga kan ya. Kemudian pendekatan humanistik, ya pendekatan humanistik itu lebih mengedepankan kemanusiaan. Itu di luar teori internasional secara manusia, kalau bisa didekati ya bisa saja. Seperti pendekatan antara laki-laki dan perempuan, itu ya. Kemudian pendekatan struktur, ya struktur organisasi tadi ya, itu harus sering dievaluasi, Kemudian pendekatan teknostruktural, pendekatan kolaborasi antara teknologi dan struktur organisasi. Jadi ini teknologi itu kan ada orang yang mampu mengoperasikan teknologi tertentu, ada yang tidak, ya ada yang tidak. Nah, kemudian perusahaan ini sedang melakukan perubahan teknologi seperti tadi saya katakan dari mesin manual menjadi mesin otomatis. Ya, di bagian itu ternyata tidak ada yang mampu dan dia bisa ambil dari bagian lain atau ambil dari luar. Kira-kira seperti itu. Ya, gitu. Ya, jadi supaya apa? Supaya arah masa depan itu terarah, visinya jelas. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan. Kalau nggak mau berubah, keterampilannya tentu nggak akan meningkat kan? Seperti itu ya. Kemudian ada lagi insentif. Kalau nggak ada insentif, karyawan nggak mau melakukan perubahan ya. Yang ini penting biasanya. Biasanya orang karyawan yang melakukan perbaikan kan dapat insentif tersendiri di luar gajinya. Kemudian ketersediaan sumber daya. Kalau kita tidak melakukan perubahan, ketersediaan sumber daya kita bisa menjadi boros, ya, seboros. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan Mbak. Bagaimana kita sebagai karyawan atau pegawai harus berperan dalam perubahan organisasi? Apa harus perubahan besar atau bagaimana? Ya, kita kan karyawan nih ceritanya ya. Untuk merubah yang besar-besar tentu tidak punya kewenangan, kan begitu maksudnya Mbak ya. Terus apa perubahan yang bisa kita lakukan? Kan begitu. Ada yang pernah dengar istilah Kaizen? Kaizen itu bahasa Jepang. Kaizen itu bahasa Jepang artinya perbaikan terus-menerus. Jadi sebagai karyawan tetap mempunyai peluang untuk melakukan perubahan. Ya. Di Jepang itu kenapa maju? Karena dia melakukan perubahan dari yang paling kecil, istilahnya Kaizen itu. Yang bisa dia lakukan perubahan, dia lakukan. Ya. Misalnya apa? Penghematan material dia bisa lakukan.
Dan penempatan material dia bisa lakukan, ya hasilnya akan lebih baik. Perubahan proses kerja dia bisa lakukan, itu pasti akan ada hasil yang bagus. Barangkali ada yang masih mau bertanya, saya persilahkan. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak melakukan perubahan Pak? Ya, gimana jika kita tidak melakukan perubahan? Kan rata-rata manusia Indonesia ya seperti itu kan. Kalau sudah jalan seperti itu, ya udah itu terus kan. Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan, ya seperti tadi di awal saya ceritakan, kita akan tertinggal. Ya seperti contoh yang tadi sudah saya bicarakan, Nokia tertinggal, ya, karena tidak melakukan perubahan. Ojek pangkalan tertinggal karena tidak melakukan perubahan. Apalagi ada lagi yang kalau bisa membantu saya contoh yang tidak melakukan perubahan akhirnya tertinggal. Ada lagi, konon dinosaurus itu tidak mau berubah. Dinosaurus itu kan besar, makanannya harus tinggi. Nah, sedangkan keuntungan rendah, dia nggak mau berubah supaya menjadi kecil ya tadi. Akhirnya punah dia. Jadi, barang siapa yang tidak mau berubah, bisa jadi akan menjadi punah. Bisa diterima Mas? Bisa Pak, coba. Ya, tapi sudah ada beberapa yang bertanya menanyakan beberapa hal. Sebelum kita nanti mengakhiri pembicaraan kita untuk mengetahui capaian apa yang sudah kita bicarakan, saya berharap teman-teman semua bisa berdiskusi sesuai kelompok yang sudah dibuat. Ya. Diskusinya mengenai apa? Mengenai materi yang sudah kita bicarakan tadi. Ya. Silakan. Ya dengan ada kesulitan. Bisa ya? Ada masalah? Oke, silakan lanjut ya. Sudah ada kesepakatan? Ini belum nih Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya dan bisa difahami oleh teman-teman semua. Ya. Sebelum kita akhiri, saya berharap diskusi nanti teman-teman bisa presentasikan di pertemuan berikutnya. Ya, saya kira itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat